Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Rasul-Nya untuk dapat menyampaikan wahyu kepada umatnya, di mana para nabi dan Rasul Allah ini memiliki sifat yang sifatnya disebut sebagai sifat wajib. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai 4 sifat nabi dan Rasul yang harus kita ketahui. Jadi teman-teman di sini tahu nggak apa itu sifat wajib? Jadi sifat wajib itu adalah sifat mulia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya untuk diberikan kepada umat manusia dan agar menjadi tauladan kepada umat manusia. Terdapat 4 sifat wajib yang mencerminkan bahwa nabi dan rasul merupakan manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maksum. Jadi, apakah itu maksum? Maksum adalah sifat nabi dan rasul yang tetap terjaga agar senantiasa berbuat hal-hal yang baik dan terhindar dari hal-hal yang buruk. Baiklah, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama atau sifat yang pertama. Jadi sifat yang pertama yaitu asidik. Teman-teman tahu nggak apa itu artinya asidik? Asidik itu artinya selalu benar atau jujur. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti memiliki sifat jujur dan tidak akan pernah bohong kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau manusia-manusia lainnya. Sifat jujur ini adalah sifat yang sangat penting dan harus melekat pada diri kita, baik itu jujur dalam perkataan maupun jujur dalam perbuatan. Masuk poin yang kedua yaitu al-amanah. Mungkin di sini teman-teman sudah pernah mengetahui atau mengerti atau mungkin pernah mendengar apa sih itu amanat. Jadi di sini saya akan mengulang, amanat itu artinya dapat dipercaya. Sifat ini memiliki arti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti dapat dipercaya. Sebagai contoh, misalnya kita diberikan amanat oleh seseorang untuk menjaga atau membeli sesuatu, maka hal itu harus kita laksanakan. Apabila hal itu tidak kita lakukan, maka kita dapat disebut sebagai orang yang berkhianat atau orang yang tidak dapat dipercaya. Lanjut pada sifat yang ketiga. Jadi sifat yang ketiga ini disebut dengan tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh itu artinya menyampaikan. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi dan rasul selalu akan menyampaikan wahyu kepada umatnya. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang akan selalu menyampaikan ayat-ayat dalam Al-Quran kepada umatnya. Baik itu akan menyinggung Nabi Muhammad itu sendiri. Nabi Muhammad akan selalu menyampaikan ayat-ayat atau wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita masuk pada poin yang terakhir atau poin yang keempat. Jadi sifat yang keempat ini disebut dengan fatona. Apa itu fatona? Fatona itu artinya cerdas. Bagaimana tidak cerdas? Dan sangat tidak mungkin bahwa Nabi Muhammad SAW beserta Rasul itu memiliki sifat bodoh atau jahlun. Karena Nabi dapat menyampaikan ayat-ayat dalam Al-Quran itu sebanyak 6.236 ayat dan dapat menjelaskan berpuluh-puluh ribu hadis kepada umatnya. Selain itu, Nabi juga dapat menjelaskan firman-firman Allah kepada umatnya sehingga dapat membawa umat-umat yang lainnya untuk dapat masuk ke dalam agama Islam. Selain itu, Nabi juga dapat mampu berdebat kepada orang-orang kafir dengan cara-cara yang baik. Selain itu, Nabi juga memiliki pengetahuan yang sangat luas sehingga dapat membawa kita kepada zaman yang sekarang ya, di mana pada zaman sekarang teknologi sudah menjadi canggih, pengetahuan sudah menjadi luas dan kita dapat mencari pengetahuan itu di mana saja dan kapan saja. Jadi dari materi yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa ada 4 sifat wajib Nabi dan Rasul. Yang pertama itu ada asidik, di mana artinya adalah jujur. Yang kedua ada al-amanat, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga ada at-tabligh, yang artinya menyampaikan. Dan poin yang keempat atau sifat yang keempat yaitu ada fatona, yang
artinya cerdas. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.